Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumat ini adalah hari yang berkah, Yaumul Mubarak. Makanya Jumat adalah hari pilihan bagi umat Islam untuk berjamaah. Bukan cuma itu, di hari Jumat itu Allah memperbanyak keberkahannya. Sampai-sampai orang yang melaksanakan sholat Jumat juga diberikan keberkahan. Terima kasih Jayapura yang sudah hadir. Bukan cuma itu, bahkan matinya orang-orang yang muslimat meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat. Mamata min muslim fi lailil jum'ah wa yaumil jum'ah. Barang siapa seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau di hari Jumat, maka Allah hindarkan dirinya dari fitnah kubur. Masya Allah, itu bagusnya. Ada hal yang paling sangat-sangat luar biasa dari Jumat ini. Ternyata ada satu amalan. Ketika kita mau terhindar dari fitnah Dajjal, karena nanti fitnah yang paling berat untuk kita hindari adalah fitnah Dajjal. Cara salah satunya untuk menghindari fitnah Dajjal ialah dengan banyak membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, ayat pertama sampai ayat ke-10. Makanya bisa kalian ketika sebelum sholat Jumat dimulai, ambil Al-Quranmu atau buka Al-Quran Androidmu, baru baca surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آذانهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bang Ruri yang sudah memberikan. Wow, thank you saudaraku Bang Ruri, sahabat gue nih yang gamers, bila juga adalah seorang tiktokers yang sukses, yang hebat, yang terkece debur Indonesia. Maka sahabat-sahabat semua, untuk terhindar dari fitnah Dajjal itu, maka senantiasalah untuk selalu membaca di hari Jumat ini surah Al-Kahfi. Dan bukan cuma itu, ternyata salah satu untuk senantiasa
hajat kita dikabulkan, berdoa di hari Jumat. Makanya biasa nih bertanya, kayak semalam saya ceramah bertanya, Ustaz, bagaimana, apa kiat-kiatnya, apa amalannya supaya kita bisa cepat berangkat ke Mekah? Jadi saya ajarkan doanya, Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Kalau doanya belum diijabah 40 hari 40 malam, belum ada tanda-tanda untuk berangkat, maka tambahkan surah Yasin di malam Jumat. Kalau sudah dibaca surah Yasin tidak juga dia ijabah, maka tambahkan surah Al-Waqiah di pagi Jumat. Kalau belum diijabah, tambahkan surat Tanah, bawa ke Pegadaian. Bayar Ki Umrano ya. Jadi ternyata banyak sekali keberkahan di hari Jumat ini. Makanya kalian semua supaya mendapatkan keberkahan itu, bersegeralah untuk berangkat ke masjid untuk senantiasa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan ingat, jangan banyak bicara kalau sudah di dalam masjid untuk mendengarkan khutbah Jumat, karena al-khutbatu fiha makanu rak'atain. Fa idza saydal hatibu ilal mimbar yaktub fala takallama ahadukum wa man takallama minkum faqad laga wa man laga fala jum'atalah wansitu wasma'u wati rahimakumullah. Khutbah Jumat itu tempatnya salat Jumat 2 rakaat. Maka jika khatib telah naik mimbar, maka janganlah ada di antara kalian yang berkata-kata. Apabila ada yang di antara kalian berkata-kata, maka tidak ada Jumat baginya, maka sia-sialah Jumatnya. Wansitu wasmawati rahimakumullah. Maka dengarkanlah, taatilah, ikutilah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Nah, jadi itu guys, terima kasih Bang Ruri sudah memberikan persembahan hadiahnya. Semoga hari Jumat ini saya doakan saudaraku Bang Ruri ini banyak rezekinya, tambah banyak followersnya, tambah panjang umurnya, dan dilunaskan cicilannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini mari kita senantiasa mempercepat langkah ya setiap hari Jumat, karena itu sangat penting. Karena kalau kita lebih dahulu masuk di saf pertama, seperti kita mendapatkan pahala sebesar kambing, onta. Kalau sudah masuk di saf kedua, berarti dapat lagi seperti kambing. Di saf ketiga dapat seperti ayam. Di saf keempat telurnya ayam. Di saf kelima telur-telurnya ayam. Ya, makanya percepatlah kamu menuju ke masjid. Oke, ini Jumat berkah. Banyak orang yang Jumat berkah berangkat mencari keberkahan atau bersedekah. Silakan bersedekah. Mau sedekah Jumat dengan sedekah makanan, sedekah harta, sedekah tenaga, boleh tenaga. Kita sapu masjid, bersih-bersihkan masjid dengan niat bahwa tenagamu yang kau sumbangkan, yang kau sedekahkan, supaya menjadi keberkahan dan pahala yang baik untuk orang tua kita, amal ibadah yang baik untuk orang tua kita, boleh juga, tidak ada masalah, maafi muskilah. Atau kita berdoa semoga tenaga yang kita sedekahkan ini, yang kita sumbangkan ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat penyakit-penyakit kita, memudahkan urusan, dimudahkan rezeki, dilunaskan cicilan, dipanjangkan umur, boleh. Kalau tidak sanggup bersedekah tenaga karena sakit-sakitan, sedikit bekerja sakit lagi, masih boleh sedekah senyuman. Sapa orang masuk masjid, Assalamualaikum, selamat datang di masjid kami Pak. Tempat sandalnya di depan, tempat wudunya di samping, tempat mukenanya di dalam, dan sarungnya di dalam, paham ya? Boleh, karena tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu terhadap saudaramu juga adalah sedekah. Maka orang yang rajin senyum itu banyak rezekinya, karena sering sedekah. Coba lihat orang yang ada di Alfamart, Indomaret ya. Belum belanja kita sudah senyum di depan. Itulah banyak rezekinya. Makanya kalau orang masuk Alfamart, Indomaret pasti bawa uang. Kamu belanja. Masih banyak lagi bentuk-bentuk sedekah. Karena sedekah itu tidak menentukan kepada siapa kita memberi, barang apa yang kita berikan.
Yang tidak termasuk itu sedekah chip. Tidak masuk dalam rumusan catatan para malaikat. Makanya biar kau sedekahkan hasil chipmu 22 chip atau papa atau pipe dragon atau apa lain sebagainya, itu tidak ditulis oleh para malaikat. Biar kau wajahmu mirip kaki merah, kaki biru atau wajah-wajah top up, tidak dicatat oleh malaikat. Ya, hasil jackpot dan lain sebagainya tidak dicatat. Maka lebih baik kalian berangkat ke masjid, tinggalkan permainanmu itu. Ya, biasa ada yang bertanya, bagaimana kalau kita main seperti itu, Ustaz? Segala permainan boleh. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Wal maisir kul fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas. Maka ketika mereka bertanya tentang khamar dan judi, katakan dosanya sangat besar. Itu segala permainan boleh asalkan tidak dicampuri dengan perbuatan haram seperti judi. Nah, kalau mau main saja silakan. Tapi yang tidak dibolehkan itu ketika sudah ada judinya. Karena judi itu bisa merusak segalanya. Judi. Ya, itu lagunya Romai Rama. Makanya berhenti main. Kenapa ini Ustaz main juga ya? Berhenti. Itu kalau di warkop itu saya big win, mega win, atau super win. Ya Allah ya Karim, hentikan permainan itu. Hentikan. Lebih baik kau tinggalkan, kau cari pekerjaan yang lain yang bisa bermanfaat. Kau main itu habisi waktu. Dapat jackpot tidak bisa dijual. Meskipun kau dapat tirai tertutup, tirai muncul kaki merah, tidak boleh kau jual. Kenapa? Karena itu judi. Makanya kalau menang, jangan dijual. Bagi-bagi dong. Adakah? Kalau tidak ada hasilnya, lebih baik kita bagaimana ya? Lebih baik kita tinggalkan, cari pekerjaan lain yang bermanfaat. Cari pekerjaan lain yang bisa menjadikan berkah. Apalagi di hari Jumat, sudah begadang kita menunggu jackpot, menunggu skater datang. Kadang kita menunggu jackpot, menunggu skater datang, tidak kunjung datang. Akhirnya apa yang terjadi? Menyerah, sakit, dan lain sebagainya. Berpikir, kuras tenaga. Setiap saat itu saja nih nanti muncul kaki merah. Pantasan wajah itu wajah-wajah top up di Alfamart ya. Sudah, hentikan. Lebih baik sekarang pergegas waktumu melangkah ke masjid. Percepat langkahmu ke masjid. Ya, sampai di masjid perbanyak berzikir kepada Allah. Itu tadi baca surah Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat ke-10. Semoga kita terhindar dari fitnah Dajjal. Baca itu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwajan قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ya, sampai di ayat ke-10 baca. Semoga Allah hindarkan kita dari fitnah Dajjal. Oh, fitnah Dajjal itu yang paling berbahaya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya, itu fitnah Dajjal. Bukan kayak itu. Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih. Ya, jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jumat ini penuh dengan keberkahan. Raih keberkahan dari Jumat dengan cara banyak berzikir, membaca Al-Quran, sholat Jumat luar biasa.
berkahnya. Ya sebenarnya Jumat ini, nama-nama hari saja ini itu berakar dari dasar bahasa Arab ya. Seperti Ahad. Ahad itu satu, Isnain dua, Senin. Salasa itu bahasa Arab, tiga. Jadi Salasa berubah menjadi Selasa. Arba'a, Rabu. Arba'a itu empat, Rabu. Khamsa, Kamis. Itu Jumat. Itu di hari ke-6, Sitta. Kenapa tidak disebutkan Sitta? Karena di hari ke-6 ini umat muslim berkumpul. Berkumpulnya untuk apa? Jamaah. Berkumpulnya untuk salat Jumat secara berjamaah. Sab'atun, Sabtu. Nah, itu Sab'atun. Makanya itu berasal dan berakar dari bahasa Arab. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa Arab yang digunakan ke dalam bahasa Indonesia yang sampai detik ini masih kita gunakan. Seperti kursiyun, kursi. Ya, babun, bab. Ya, banyak sekali. Banyak. Tidak bisa dihitung lagi ya, saking banyaknya itu. Makanya cari berkah, ke masjid, wudu baik-baik, jangan lupa pakai parfum, pakai pakaian terbaikmu, karena semoga pakaian terbaikmu itu akan kau tanggalkan juga ketika di hari kelak nanti. Karena ketika nanti di hari kelak kita datang semua dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada datang dalam keadaan miskin, ada datang dalam keadaan compang-camping, ada datang dalam keadaan bajunya yang kusut, ada datang dalam keadaan bajunya yang robek-robek, ada datang dalam keadaan bajunya yang penuh dengan kotoran, ada juga datang dengan keadaan baju kebesaran yang dia gunakan, baju yang terbaik yang dia gunakan. Kenapa? Karena setiap hari Jumat dia menghargai hari yang diberkahi Allah. Dia datang dalam keadaan menggunakan baik, pakaian yang baik, parfumnya yang terbaik, ya pokoknya semuanya yang terbaik dia pakai untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ya, raih keberkahan Jumat ya. Jangan skater kau tunggu itu sampai muncul kaki merah, kaki biru itu. Jangan. Nah, hanya bagaimana cara sholat khusyuk. Jadi cara sholat khusyuk itu awalnya adalah perbaiki taharah, ikhlas, pertobatan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci, orang-orang yang selalu bersih. Ya, meskipun di dalam ilmu tasawuf, dasar ilmu tasawuf itu adalah taubat. Sedangkan di dalam ilmu fikih dasarnya itu adalah suci, bersuci, tahara. Makanya sama-sama dijelaskan di dalam ayat tadi. Innallaha yuhibbut tawwabina Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang selalu bersih, selalu bersuci. Sebelum kita berangkat ke masjid, kita bersuci dulu, istinja baik-baik, mandi, ya, mandi sunnah dari Jumat, ya bersihkan. Setelah itu pakai pakaian terbaikmu, pakaian bersihmu, pakaian-pakaian yang kau andalkan, yang bagus, yang hormat, ya yang terhormat, dan pakai parfum tentunya, ya pakai pakaian terbaikmu. Karena itu semua nanti akan menjadi pakaian-pakaian besarmu di hari kemudian kelak nanti. Jadi sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah salat seperti itu akan merasakan salat yang khusyuk sesuai dengan tuntunan-tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku salat, kata Rasulullah. Dan ini telah dijelaskan oleh Imam Mazhab. Bagaimana dia salat seperti tuntunan baginda Rasulullah salat. Ada yang mengatakan saya tidak mau ikuti Imam Mazhab. Untuk apa? Mereka beda saja, itu bagaimana bedanya? Itu masalah khilafiyah. Apa alasan engkau tidak mau mengikuti mazhab?
Kalau kau tidak mengikuti mazhab, berarti kau menganggap dirimu itu lebih hebat daripada imam mazhab. Imam mazhab itu bukan ulama kaleng-kaleng guys. Dia itu ulama sampai mencari hadisnya Rasulullah, mulai dari hadis-hadis yang dikumpulkan yang terus mengalir kepada perawi-perawinya. Tidak sembarang bisa kakak kumpulkan hadis seperti itu. Masuk saja di perpustakaan, kau tersesat di dalam, apalagi mengumpulkan hadis tersebut. Tidak baik seperti itu kalimat ya. Apalagi mengatakan saya tidak mau mengikuti mazhab ini, kacau. Itu mazhab itu, imam mazhab tidak sembarang. Imam Malik, Hafizul Quran. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ibnu Hanbal, Hafizul Quran, penghafal Al-Quran 30 juz. Ya, kau mungkin cuma 3 juz. Juz alpokat, juz melon, juz mangga. Baru kau tidak mau ikuti imam mazhab. Tahu agak ya? Iya. Imam mazhab itu hafal sampai ratusan ribu hadis. Kita ini cuma paling puluhan saja. Itu pun kita ambil di Google. Begitu lobet, kotanya lobet hadisnya. Imam mazhab itu tahu baca, kita gundul. Kita saja di kitab yang gondrong saja susah dibaca, apalagi yang gundul. Ya, makanya apa ya? Kita mengikut saja, belajar. Karena perbedaan-perbedaan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan, rujukannya jelas. Jelas rujukannya. Olehnya itu, jangan kita sota. Sota itu berbahaya. Berbahaya sekali. Mengikut bukan berarti kita ini bodoh, tidak. Mengikut itu karena kebenaran yang kita ikuti, pemahaman yang kita ikuti, yang kita anggap benar, kita ikuti, tidak ada masalah untuk mencapai kesempurnaan ibadah. Itu, tidak usahlah kita selalu bertentangan dengan hal seperti demikian. Sedangkan kita punya ilmu ini masih kecil, masih sedikit. Baru kita memperbanyak kalimat-kalimat seperti itu, mengatakan saya tidak mau ikut kepada mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Tidak mau ikut satupun mazhab dengan alasan karena dia tidak mau bermazhab lagi. Itu suatu kebodohan dan kesalahan yang sangat besar. Jangan bangga pada kebodohanmu. Berhentilah berdiri di atas kemunafikanmu. Sekarang mari, intinya kita belajar menghargai perbedaan mazhab. Karena perbedaan mazhab itu sejak dari dulu itu sudah ada. Sekarang kita harus lakukan bagaimana mencapai kesempurnaan ibadah. Jangan juga pura-pura merendahkan. Itu namanya pura-pura merendah untuk mencapai kesombongan. Tidak boleh. Belajar kepada guru. Belajar, karena kalau kita belajar kitab, kita belajar agama tanpa guru, Imam An-Nawawi menyampaikan sama halnya kalau kita belajar kepada syaitan. Coba bayangkan, bagaimana kalau kita belajar kepada syaitan? Ya, tersesat kita nanti. Sekarang sudah kita pelajari semua, kita pahami apa yang diajarkan. Oke, sekarang guys, mari kita mempercepat langkah berangkat ke masjid, mempergegas langkah berangkat ke masjid. Dan jangan lupa pakai pakaian terbaikmu, pakai parfum-parfum terbaikmu, biar mahal. Karena surga memang itu mahal, surga itu sulit. Itulah surga kalau mau didapatkan sangat-sangat sulit. Kapan dia mudah? Hadiahnya bukan surga, tapi hadiahnya kipas angin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membaca Al-Qur'an itu bagus juga. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an pada hari kiamat nanti akan menjadi syafi'an li ashabihi, akan menjadi penolong kepada kita, akan menjadi sahabat kita. Jadi sebelum salat Jumat antum mau membaca Al-Qur'an bagus. Bukan cuma surah Al-Kahfi ayat pertama sampai ayat 10, tapi kau baca semuanya, surah-surah semuanya kau baca, bagus. Kenapa bagusnya? Karena membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan juga Allah memberikan keselamatan kepada kita melalui daripada pertolongan-pertolongannya. Allah tolong kita nantinya.
Dan juga Al-Quran itu akan menjadi penolong bagi kita di yaumil kiamah, di hari kiamat kelak nanti. Nah, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran, berzikir. Bizikrillahi tatmainnal qulub. Karena dengan berzikir Allah tenangkan hati. Ketika dia diam, dia berzikir. Ketika dia berbicara, dia mengaji, dia membaca Al-Quran. Itulah sebaik-baik orang muslim. Makanya dia mengaji, dia bersuaranya saja dia mengaji, berzikirnya dalam hatinya Allah, 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 subhanallah. Itulah yang paling terbaik di antara kita semua. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja dulu. Mudah-mudahan Jumat berkah ini kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan jangan lupa sebelum berangkat ke masjid kaki dulu. Jangan berharap kepada nasi dos, ya, nasi sedekah di hari Jumat. Jangan sampai kau pergi ke masjid berharap itu. Begitu kau sholat kau lapar, akhirnya sholatmu tidak karuan, muncullah ketidakkhusyuan dalam sholat. Makanya makan dulu meskipun sedikit supaya kita bisa tenang beribadah. Karena kalau kita dalam keadaan lapar lalu beribadah, kemungkinan kelaparan itulah yang membuat ibadah kita ini tersendak-sendak. Ibadah kita ini kayak ada masalah. Ibadah kita ini kayak tidak sempurna. Jadi ku sarankan ki loki jolo manre supaya engkali sekna anue lambungnya ya, supaya tidak merasakan sakit dan lain sebagainya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik waddawa wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Buah naga, buah durian, itulah nama buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.